Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya cek dulu suara saya aman. Aman, Bu. Jaringan internet di rumah kalian aman? Ya, aman, Bu. Oke, kalau gitu sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Baik kita semua, teman-teman, orang tua kita, dan guru kita. Amin. Semoga pandemi ini cepat selesai, ya Allah. Amin. Dan kita selalu dalam lindungannya. Amin, ya Robbal Alamin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak. Oke, di dalam masa pandemi COVID yang tidak berkesudahan sudah lebih dari 1,5 tahun ini, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian agar menerapkan protokol kesehatan yang sudah tidak 3M, melainkan 5M. Juga kalau makan jangan di tempat umum. Kita kalau beli, cukup beli aja, lalu kita take away untuk dimakan di rumah, biar kita sama-sama saling menjaga. Oke? Jadi ya, jangan bosan ketika saya mengingatkan tentang protokol kesehatan tentang 5M ini. Terus Bu Erna mau tanya, untuk absensinya tetap seperti sebelum-sebelumnya ya. Kalian silakan buka Google Classroom-nya, di situ sudah ada link untuk absensi. Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kelangkaan. Modul sama LKPD juga sudah saya upload di Google Classroom dari kemarin. Tentu sudah kalian download dan kalian pelajari kan ya? Ya, Bu, sudah. Alhamdulillah. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi melalui kegiatan pengumpulan informasi masalah ekonomi. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, kita nanti juga akan sekaligus belajar atau mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah tentu mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga adalah bergotong royong, keempat adalah kreatif, kelima adalah bernalar kritis, serta yang terakhir adalah mandiri. Jadi saya harapkan dengan kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menerapkan ilmu yang ada, juga bisa mengimplementasikan tentang pelajar Pancasila ini. Apa ada yang mau ditanyakan dari sini? Bu. Ya, Bu. Nomor absen 7. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global itu apa ya, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Belum ya? Oke, kalau gitu saya langsung jawab aja untuk berkebinekaan global ini. Jadi yang dimaksudkan berkebinekaan global itu adalah kalian dapat menunjukkan kepribadian yang sesuai dengan budaya luhur bangsa, terbuka dengan ragam budaya, baik budaya nasional maupun budaya daerah, serta kalian berwawasan global. Jadi kalian juga harus saling menghormati dan bertoleransi antar sesama. Kalau ada perselisihan karena perbedaan, itu sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak dengan kekerasan dan sebagainya. Karena bagaimanapun dari dulu kita memang negara yang berbeda-beda. Begitu ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Bu. Oh, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dengan siapapun ya, Bu? Betul sekali, baik itu antar teman dengan teman, anak dengan orang tua, ataupun guru dengan peserta didik, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena bagaimanapun itulah sepandai-pandainya
seseorang kalau tidak ada akhlak itu kan juga sama saja gitu loh. Jadi harus beriringan antara akhlak dengan ilmu pengetahuan yang kalian punyai. Ya, Oke? Bu. Ya, Bu. Ya. Untuk mengenai kebinekaan global sudah kita bahas sedikit. Sekarang kita mengamati video tentang fenomena yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang tidak berkesudahan malah melonjak angka kejadiannya itu. Coba kita saksikan tayangan video ini sama-sama. Kita beralih ke Blitar, saudara. Para peternak ikan koi di Blitar mulai kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen. Hal itu sebagai imbas dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pendistribusian oksigen bagi rumah sakit. Sejak beberapa hari terakhir, para peternak ikan koi di Blitar mulai kesulitan untuk mendapatkan pasokan oksigen. Mereka tidak lagi bisa mengisi ulang tabung oksigen di sejumlah distributor yang ada. Hal tersebut sebagai imbas dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pendistribusian oksigen bagi rumah sakit. Menurut para peternak, jika ingin memperoleh layanan isi ulang oksigen, mereka harus membawa surat keterangan dari dokter. Tidak hanya kesulitan untuk pengisian ulang, harga tabung oksigen yang baru dengan ukuran 1000 liter kini juga melambung tinggi menyentuh 5 juta rupiah, naik dari harga semula yang hanya mencapai 600.000 rupiah. Di beberapa titik, terutama di daerah utara Legok dan sekitarnya, sudah mulai agak kesulitan di dalam mencari mengisi tabung oksigennya. Yang jelas hari ini ada kenaikan harga dari tabung kecil yang biasanya kisaran 600 sampai 900. Teman-teman yang sekarang ini mau beli aja sudah harganya katanya sampai 5 juta. Kondisi itu membuat lebih dari 500 peternak ikan koi di Blitar terancam gulung tikar. Pasalnya, oksigen merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam proses pengiriman ikan koi kepada pembeli. Nah kebetulan stok-stok itu sudah mulai habis. Nah menurut informasi yang saya dengar, nanti kalau kita beli mengadakan pengisian lagi harus pakai resep dokter gitu. Jadi kalau petani koi suruh cari resep dokter jelas nggak bisa itu. Masalahnya bukan jalurnya dan keperluannya pun juga untuk ikan, bukan untuk orang sakit. Kini para peternak ikan koi hanya bisa menggunakan stok oksigen yang lama, sekaligus berhemat sembari menunggu ketersediaan oksigen kembali normal. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Itu tadi ya video tentang kelangkaan akibat dari pandemi ini. Jadi kelangkaan tidak hanya oksigen untuk kita manusia terutama yang membutuhkan, yang sedang sakit, tidak hanya kelangkaan dalam obat. Ternyata kelangkaan di sini juga terkait dengan budidaya ikan koi yang dari peternak kalau pembeli akan beli itu ternyata membutuhkan oksigen. Dari tayangan video tadi coba kalian catat hal-hal penting yang ada dalam video tadi di LKPD yang sudah saya bagikan. Untuk membantu kalian, saya sediakan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang ketiga adalah apa dampak dari peristiwa tersebut. Silakan untuk kalian gali informasi dari video tadi. Ya, baik Bu. Berapa lama Bu waktunya? Untuk penggalian informasi ini cukup 5 menit dulu ya Mbak. Oh ya, makasih. Oke, sudah 5 menit. Sekarang kalian siapa ini yang akan menyampaikan dulu hasil pemikiran dan penggalian informasi dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Absen 24, Bu. Oke, sudah saya catat. Peristiwa yang terjadi adalah kesulitan tabung oksigen. Peristiwa itu terjadi karena usaha untuk memperoleh oksigen karena didahulukan untuk rumah sakit. Dampaknya peternakan terancam gulung tikar. Itu Bu jawabannya Bu.
Ya, bagus sekali. Jadi nanti akan ada dampak untuk para pengusaha ya. Di masa pandemi sudah banyak PHK, kemungkinan juga para pengusaha bisa mengalami gulung tikar. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya Bu, kalau begitu harga tabung oksigen besar sekali Bu, mencapai 5 juta. Iya, benar sekali. Itu karena apa? Lah, itu karena kelangkaan tadi. Semakin barang itu langka, harganya juga akan semakin naik secara signifikan atau tidak terkendali. Seperti ini tadi ya, harganya dari 600.000 menjadi 5 juta, sudah naik berkali-kali lipat itu. Begitu ya. Oh, ya. Oke, semua sudah mengumpulkan informasi. Sekarang saya minta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan kegiatan diskusi. Kelompoknya sudah kita bentuk, yang kemarin itu saja kita pakai untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi nanti dengan kegiatan kelompok itu, kalian diharapkan akan mengumpulkan informasi sebelumnya, terus identifikasilah penyebab peristiwa itu terjadi bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Ya. Oke. Ya sudah Bu. Ya. Jadi sekarang silakan kalian berdiskusi dulu tentang penyebab peristiwa itu terjadi. Terus tuliskan hasil diskusi kalian di LKPD yang sudah kalian download itu. Saya beri waktu 15 menit ya. Ya. Oke, sudah 15 menit. Saatnya kalian untuk mempresentasikan diskusi kalian. Namun sebelum kalian presentasi, alangkah baiknya biar kita tidak tetap semangat, biar kita tidak bosan dan kita melakukan relaksasi sebentar. Gimana, setuju? Setuju Bu. Oke, seperti ini nanti kita relaksasinya. Kalian ikuti saya ya. Gimana? Jika saya Ya. bilang hujan rintik-rintik, tepuknya sedikit aja. Kalau saya bilang hujan sedang, tepuknya agak keras. Kalau saya bilang hujan lebat, maka tepuknya semakin keras gitu ya. Iya Bu, Oh, siap Bu, siap. Gimana? Kita mulai sekarang? Oke, siap Sudah Bu. siap? Siap. Ya. Oke. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan sedang. Hujan sedang. Hujan deras. Semakin deras. Semakin deras. Oke? Senang Gimana? sekali, Sudah? senang Bu. Sudah Senang rileks sekali ya? Bu. Senang Alhamdulillah. sekali ya? Oke, dengan senang itu akan Sudah menambah kembali. imun. Nanti insya Allah diskusi kita juga akan lebih maksimal. Ya, Gimana? amin. Sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Siap Kelompok Bu. siapa ini? Kelompok siapa yang terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, silakan kelompok 1. Oke. Jadi peristiwa itu Bu terjadi disebabkan oksigen diperlukan oleh rumah sakit saat pandemi ini. Fokus pemerintah oksigen untuk rumah sakit. Kemudian harga oksigen yang mahal itu mencapai 5 juta. Bagus sekali Bagaimana? jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau ingin menambahkan atau ingin mengajukan argumen? Silakan. Bu, saya Kalau ada. mau bertanya Bu. Oke. Ini dari kelompok berapa ya? Kelompok 5 Bu. Oke, silakan. Kenapa harga oksigen sampai 5 juta Bu? Mahal sekali Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Mungkin kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Ya Bu, hal itu kan disebabkan karena adanya kelangkaan, di mana kelangkaan itu kan terbatasnya barang yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Nah, sudah jelas sekali itu jawaban tambahan dari kelompok 1 bahwa kelangkaan itulah penyebab harga oksigen menjadi mahal. Karena banyak rumah sakit bahkan sampai nggak ada stok gitu ya. Rumah sakit yang membutuhkan oksigen, masyarakat sendiri juga membutuhkan oksigen. Betul. Terus ditambah lagi keterangan pada
video awal tadi bahwa untuk membeli oksigen itu harus membawa surat dokter. Iya. Tentu surat dokter ini kesulitan diperoleh oleh para pengusaha ikan koi tadi. Ini menunjukkan bahwa oksigen yang dibutuhkan masyarakat baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk usaha itu banyak sekali kebutuhannya. Namun persediaan barangnya semakin menipis sehingga tidak mampu memenuhi, kemudian harga kembali meroket. Itulah dampak dari peristiwa ekonomi yang terjadi akibat kelangkaan ini. Dari sini mungkin ada yang ingin menyimpulkan apa sih kelangkaan itu? Ya, saya mencoba lagi, Bu. Kelangkaan Silakan. itu sendiri tidak lain adalah terbatasnya barang yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan. Saya Ada mau yang menambahkan, Bu. Saya mau Oke, menambahkan, silakan. Bu. Silakan. Ya, kelompok 5, Bu. Ya. Kelangkaan adalah terbatasnya barang yang dibutuhkan karena manusia memerlukan pengorbanan berlebih untuk mendapatkannya. Benar sekali, bagus sekali jawabannya. Kita beri aplaus untuk kalian. Hore. Gini, seperti yang saya katakan tadi, semakin barang itu langka, lalu masyarakat semakin butuh, pasti harganya akan meroket sangat tinggi. Ya. Jadi bisa saya simpulkan dari kegiatan diskusi kita bahwa kelangkaan itu adalah terbatasnya barang karena tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia atau masyarakat, serta manusia harus melakukan pengorbanan ekstra untuk mendapatkan barang tersebut. Sampai sini kira-kira dengan adanya kelangkaan itu bisa menimbulkan masalah gak sih? Ya. Saya mencoba, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, nomor absen 7, Ya. menurut saya kelangkaan itu bisa menimbulkan masalah karena barang susah dicari sehingga membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jika sudah didapat, maka mereka akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi ditimbun seperti itu ya? Ye. Nah, oke, memang kita misalnya di bidang pengusaha oksigen gitu ya. Ya. Kita sekarang saatnya untuk menumpuk keuntungan saat semua orang membutuhkan. Itu memang seharusnya, tapi kita punya rasa kemanusiaan. Betapa kita tidak melihat orang sekeliling kita seandainya oksigen itu harganya mahal, tidak mampu beli, bahkan tidak ada, bagaimana, apa yang terjadi dengan orang-orang yang sakit itu. Jadi di sini saya berharap kalian punya rasa empati yang tinggi ketika nanti kalian terjun di dalam dunia usaha. Jangan seperti itu. Meskipun kalian untung berlebih, buat apa keuntungan itu kalau keadaan masyarakat kita seperti itu. Begitu ya? Ya, betul, Bu. Ya. Oke, ini waktunya sudah hampir selesai. Namun saya ingin salah satu dari kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nih yang mau menyampaikan refleksinya? Pak, saya mencoba, Bu, nomor absen 7. Silakan. Jadi, hari ini itu kita belajar tentang kelangkaan. Di mana kelangkaan itu adalah terbatasnya barang karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Serta manusia harus melakukan pengorbanan tertentu. Nah, untuk mendapatkan barang tersebut, kelangkaan dapat menyebabkan masalah ekonomi karena barang susah dicari sehingga membuat orang-orang berlomba-lomba. Nah, untuk mendapatkannya, jika sudah didapat, maka mereka akan menjualnya dengan harga yang mahal untuk keuntungan dirinya sendiri, Bu. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya. Terima kasih sekali Mbak untuk refleksinya. Hari ini kalian sangat luar biasa, kelas ini sangat aktif. Mari kita berikan sekali lagi aplaus untuk kalian. Bu, mohon izin. Mohon Ya. izin nomor absen 7 nilainya ditambah, Bu. Oh, siap. Saya Pokoknya juga, kalau Bu. kalian aktif, tentu kalian akan mendapatkan tambahan nilai gitu ya. Saya juga, Bu.
Iya, tadi kan sudah aktif semua kelompoknya. Nanti akan saya tambah nilainya semua. Ya, Saya tetap terima berharap kasih. di kegiatan pembelajaran selanjutnya kalian tetap semangat belajar meskipun kita berada pada masa pandemi yang belum berkesudahan ini. Siap, Dengan Bu. semangat belajar itu saya harapkan kalian bisa memilih perguruan tinggi yang kalian inginkan jika akan melanjutkan ke jenjang PTN nanti. Amin. Dan saya berdoa agar kalian diterima di PTN yang kalian harapkan. Amin. Amin. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita akhiri, kita ada penilaian. Untuk itu kalian buka link penilaian, link formatif yang ada di Google Classroom. Itu sudah saya tampilkan di Google Classroom. Silakan kalian isi untuk formatifnya, maksimal nanti sampai jam 12 lebih 10 menit ya. Karena lebih dari jam itu nanti link akan secara otomatis tertutup. Jadi Ya, segera Bu. dikerjakan, nggak usah contohan, dikerjakan sendiri pasti kalian bisa. Ya, siap, Terus Bu. untuk penugasan individu Insya satu Allah. lagi itu formatif. Sekarang ada penugasan individu. Lah ini penugasan individunya berhubung kita juga stay at home, jadi kalian kerjakan di rumah soal-soal individu yang ada di LKPD itu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya. Oke, nanti untuk formatif kalian yang nilainya kurang maksimal nanti akan ada kegiatan remedial lagi, yakni mengulang pembelajaran yang kira-kira di mananya kalian belum mengerti, itu yang belum atau kurang maksimal. Tapi kalau yang sudah maksimal nanti akan ada materi pengayaan dari Bu Erna, nanti kalian akan saya tambahkan soal-soal tentang OSN sama tentang soal-soal masuk ke perguruan tinggi itu. Tapi saya berharap tidak ada yang remedi ya. Ya, ya, Bu. Semoga, insya Allah. Pasti semoga. bisa tidak remedi kalau Amin. kalian rajin belajar. gitu. Amin. Oke. Amin. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi kah? Cukup, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Ya. Kalau Sudah. tidak ada pertanyaan, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Siap, Bu. Marilah kita berdoa untuk teman-teman semuanya. Mulai berdoa, ya Allah, semoga ilmu yang kita peroleh tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga kita selalu diberikan kelancaran Amin. dan kemudahan dalam belajar agar kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita cita-citakan ya Allah. Amin, ya Dan Allah. kita selalu dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, selalu sehat. Amin ya Robbal Alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sekali ya Mbak. Berhubung waktunya juga sudah selesai, saya akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.